Kadang pulang itu bukan soal jarak, tapi soal rasa yang ingin kembali utuh. Di hari yang fitri ini, kami mulai perjalanan sederhana. Tidak jauh memang, bahkan belum genap 100 km, tapi cukup untuk membawa hati pulang ke tempat yang hangat. Perjalanan kami tidak ngebut, lebih merayap tapi tetap berjalan. Seperti hidup, kadang pelan, kadang tertahan, tapi selalu ada arah untuk dituju. Di balik kaca jendela, jalanan terlihat biasa saja. Tapi di dalam kendaraan ini, ada tawa kecil, obrolan ringan, dan harapan untuk bertemu mereka yang sudah lama dirindukan. Yang selalu genggam tanganku untuk kamu, istriku tersayang. Terima kasih sudah jadi rumah pulang. Pada akhirnya kami tiba, bukan di tempat yang mewah, bukan pula suasana yang dibuat-buat, hanya rumah sederhana dengan pintu yang selalu terbuka dan hati yang tak pernah setengah. Aku cinta kamu selalu. Di sini waktu seolah melambat, menyisakan ruang untuk sekedar duduk, tersenyum, dan berkata, "Apa kabar?" Yang ternyata punya makna lebih dalam dari biasanya. Kamu bilang tak apa. Dari yang rambutnya telah memutih hingga yang masih belajar berjalan, semua hadir dengan cerita masing-masing, dengan tawa yang berbeda-beda, tapi dalam rasa yang sama, yaitu kebersamaan. Tak ada topik yang besar, tak ada obrolan yang berat, hanya percakapan sederhana yang entah kenapa terasa begitu berharga. Terima kasih sudah jadi rumah pulang. Dalam pelukmu aku tak pernah hilang. Kamu jawab dari semua doaku. Aku cinta kamu selalu. Andai nanti raga ini rapuh, pegang tanganku, jangan. Mungkin memang benar bahwa bahagia itu tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang ia sudah ada di antara orang-orang yang kita sebut keluarga. Cintaku. Di dapur, cerita dimulai dari hal-hal kecil, dari suara wajan, dari aroma masakan, dan dari tawa yang tak sengaja pecah. Terima kasih sudah buat aku lengkap. Di teras rumah, para lelaki duduk berderet dengan secangkir kopi panas di tangan. Obrolannya sederhana, tentang kerja, tentang kehidupan, tentang hal-hal kecil yang tidak selalu penting, tapi selalu menyenangkan untuk dibicarakan. Selalu. Uap kopi naik perlahan, menghangatkan suasana yang sebenarnya sudah hangat sejak awal. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang ingin cepat selesai. Kadang diselingi tawa, kadang juga cuma anggukan, tanda mengerti tanpa perlu banyak kata. Sejak pertama ku tatap matamu, dunia seolah berhenti waktu itu. Ada tenang yang tak pernah ku temu, sampai Tuhan kirimkan kamu. Kamu yang hapus semua raguku. Di dalam rumah suasana berbeda. Tawa para wanita mengalir tanpa jeda.
Cerita saling bersahutan, canda berserakan. Sementara di sudut lain ada yang tenggelam dalam layar HP. Sesekali tersenyum, lalu kembali diam, namun tetap berada dalam hangatnya kebersamaan. Aku tak pernah hilang, kamu jawab dari semua doaku. Aku cinta kamu selalu. Kadang hari terasa berat, tapi kamu selalu yang paling kuat. Dengan senyum kamu bilang tak apa, dan semua jadi lebih mudah. Jika dunia coba runtuhkan aku, kamu berdiri paling depan selalu untuk kamu, istriku tersayang. Terima kasih sudah jadi rumah pulang. Dalam pelukmu aku tak pernah hilang, kamu jawab dari semua doaku. Aku cinta kamu selalu. Andai nanti raga ini rapuh, pegang tanganku, jangan lepaskan. Sampai akhir waktu, hanya kamu. Di halaman, tangan-tangan sederhana memetik sayur, sementara mata dimanjakan bunga-bunga yang bermekaran, seolah ikut merayakan hari ini. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dibuat-buat, tapi justru disitulah letak indahnya. Simple, tapi ngena. Biasa, tapi bikin rindu. Kita tetap sepasang, kamu rumahku, kamu duniaku. Aku cinta kamu. Obrolan terus mengalir, ringan, tanpa arah yang pasti, tapi justru itu yang membuatnya berarti. Karena pada akhirnya, yang kita ingat bukanlah apa yang dibicarakan, melainkan siapa yang ada di samping kita saat itu. Sejak pertama ku tatap matamu, dunia seolah berhenti waktu itu. Ada tenang yang Di halaman samping rumah, para wanita berkumpul menikmati masakan yang baru saja matang, ditemani angin yang lewat pelan dan bunga-bunga yang ikut diam menyaksikan. Tidak ada yang benar-benar mempermasalahkan rasa. Tidak ada yang sibuk menilai sempurna atau tidaknya hidangan itu. Karena di antara suapan sederhana dan tawa yang mengalir, kebahagiaan hadir begitu saja, tanpa perlu dicari. Di tempat seperti ini, makanan bukan lagi soal enak atau tidak, melainkan tentang siapa yang duduk bersama, siapa yang berbagi cerita, dan siapa yang membuat setiap momen terasa cukup. kamu jawab dari semua doaku. Aku cinta kamu selalu. Kadang hari terasa berat, tapi kamu selalu yang paling kuat. Dengan senyum kamu bilang tak apa,
jadi lebih mudah. Jika dunia coba runtuhkan aku, kamu berdiri paling depan selalu. Untuk kamu, istriku tersayang, terima kasih sudah jadi rumah pulang dalam peluk. Kupikir semuanya sudah usai. Piring mulai kosong, cerita mulai mereda. Namun nyatanya kisah itu justru ikut bersambung. Mungkin karena sejak awal kita datang dengan rasa yang sama, rindu yang belum sepenuhnya tuntas. Raga ini rapuh, pegang tanganku, jangan lepaskan. Sampai akhir waktu, hanya kamu cintaku. Untuk kamu, istriku tersayang. Sore pun datang, dan seperti semua pertemuan akan selalu ada perpisahan. Kami kembali pulang di hari yang sama, membawa lebih dari sekedar lelah, tapi juga rasa yang sulit dijelaskan. Mungkin perjalanan ini singkat. Videonya pun hanya 13 menit, tapi kenangan di dalamnya akan tinggal lebih lama dari itu. Karena pada akhirnya rumah bukan hanya tempat kita kembali, tapi juga tempat di mana hati merasa cukup. Raga ini rapuh, pegang tanganku, jangan lepaskan. Sampai akhir waktu. Dan mungkin segini dulu cerita hari ini. Perjalanan yang sederhana dengan cerita yang tidak banyak tapi cukup untuk disimpan. Karena ini adalah langkah pertama, video pertama dari perjalanan yang semoga bisa terus berlanjut. Kalau kamu merasa ada yang sama dari cerita ini, atau sekedar ingin ikut berjalan di perjalanan berikutnya, kamu tahu harus kemana. Dukung dengan cara sederhana, subscribe, dan kita lanjutkan cerita bersama. Kamu rumahku, kamu duniaku, aku cinta kamu selalu.